Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, Oke, Mas. baik Bunda. Mhm, adik Irfan Ini apakah backgroundnya sudah masih ini ya, Mas. heeh, iya tidak apa-apa Bunda, kalau misalkan mau menggunakan background boleh, tanpa background juga tidak apa-apa, gitu. Oke. Oke, mhm. Hmm, Adik Irfannya apakah sudah siap Bunda? sudah? Sudah ya? Oke, Bang. Oke, siap. Silakan Mana nih duduk sini. Irfan ya? Halo. Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum Irfan. Wah, Oke, kabarnya bagaimana nih adik Irfan hari ini? baik, Bang. Baik ya, Alhamdulillah. Hari ini ditemani oleh ibu ya, ditemani oleh bunda betul ya? Ya, Oke, bunda kabarnya bagaimana bun? sehat, Mas. Sehat juga ya, Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya Irfan ini untuk backgroundnya dimatikan saja tidak apa-apa, soalnya bunda nggak kelihatan ini di sini. Backgroundnya Background zoomnya dihapus saja bunda. dari mana Heeh. ya, Mas? Saya pun Caranya, lupa. oke, caranya ini bunda, bunda bisa ke bagian zoom meetingnya, Balik kemudian ya? ke Balik ke bagian Zoom zoom meeting ya? meeting, betul bunda. Ke bagian Zoom Ya, meeting. Setelah itu nanti di pojok kiri bawah akan ada logo kamera bertuliskan stop video. Apakah sudah ketemu? tidak, Mas. Oh, Bagian Zoom-nya di Zoom meeting, saya Bunda. langsung langsung buka dari apa aja tadi? WA. Link Mas aja langsung saya iniin. Oke. Iya, Bunda. Kembali dulu ke bagian Zoom meetingnya. Zoom meeting itu ada di ini, Bunda. Di Bunda bisa arahkan ke bagian logo Zoom yang ada di bawah. Udah? Di situ Bunda Udah. bisa Dia pilih Zoom suruh meeting. sign in, sign up. Itu dia suruh. Oh, iya Bunda. Ini betul menggunakan aplikasi ya, Bunda ya, untuk Zoom-nya? Iya, Oke, tidak heeh. apa-apa. Oke, seperti ini Bunda, ini saya izin untuk share screen dulu ya. Saya izin share screen sebentar. Oke, Hmm, nah ini kakak izin share screen sebentar. Jadi Bunda bisa ke sini dulu nih, ke bagian bawah. Oke, ini kakak bantu. Nah, kakak bantu arahkan ya. Ini sudah kelihatan ya Bunda ya, layarnya kakak ya. udah. Oke, Bunda bisa ke bagian bawah sini nih. Nah, di sini ada logo Zoom ya di bawah ya, di Coba. komputernya adik ya, di bagian Ah, bawah. nah, Mm. nggak ada loh, Mas. Oh, di bawah nggak ada logo Zoom Bunda di sini? Iya, nggak ada Zoom. Oh, nggak ada logo Zoom ya, Bunda ya. Oke, Iya, seharusnya nanti tampilannya seperti ini, Bunda. Nanti kalau di bagian Zoom meeting itu, oke, atau Bunda tidak apa-apa seperti ini, tapi mungkin duduknya boleh bisa lebih mendekat begitu dengan adik Irfannya juga biar bisa kelihatan di layar begitu. biar Kira-kira foto. apa? Mau foto nih? Ah, tidak, Bunda. Mungkin ini kan kalau misalkan Zoom meetingnya belum kelihatan, Bunda boleh untuk Kok video duduknya. ya? Coba ya. Nah, betul, Bunda, di bagian stop video itu. Nah, di bagian stop video itu ada tanda panah ke atas. Tanda panah. Ke atas, di bagian stop video ada tanda panah ke atas. Nggak ada loh, Mas. Oh, oke kalau begitu stop videonya boleh diklik lagi aja Bunda, tidak Tunggu, apa-apa. tunggu, 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 tunggu. Nggak ada. Oke. Iya, Nah, tanda panah ke atasnya apakah ketemu Bunda? enggak loh, Nggak Mas. ketemu ya. Oke deh kalau itu tidak apa-apa. Mungkin duduknya boleh agak sedikit dekat Eh, dekat dengan Irfan virtual begitu. virtual background ini apa ya? Nah, Enggak ya? itu betul Bunda yang itu betul. Itu klik Just saja. just virtual Nah, background kemudian Bunda pilih yang non. Nah, di situ ada pilihannya yang non. non. Nah, Oke. betul. Oke, sudah Bunda. Oke. Seperti ini. Oke, siap. Oke, nah, oke, kita tunggu Bunda dulu ya, Irfan ya. Tapi kabarnya Irfan baik ya hari ini ya, Iya. Alhamdulillah ya. Oke, masih semangat untuk belajar malam hari ini? Masih. Masih ya? Oke, nah hari ini kita akan belajar coding Irfan. Nanti akan kakak jelaskan coding itu apa. Oke, sekarang kita tunggu Bunda dulu. Bunda, Sudah? apakah sudah siap? Oh iya, Bunda boleh untuk duduknya mungkin agak sedikit dekat begitu Geser biar sedikit, Bang. kelihatan di frame juga, begitu. Oke, baik. Sebelumnya Nggak terima nampak kasih ya juga loh, Bunda Mas. ya. Oke, baik tidak apa-apa. Sedikit-sedikitnya boleh lah ya. Boleh sedikit-sedikit boleh Bunda. Oke, segitu tidak Oke. apa-apa. Baik, kalau begitu langsung saja Kakak mulai. Sebelumnya terima kasih Irfan dan juga Bunda karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak adalah Mister Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algorithmic Indonesia
yang tentunya hari ini akan menemani Irfan belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan, paling lama sampai nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, begitu ya. Kira-kira Bunda apakah berkenan untuk mendampingi kurang lebih selama 1 jam, Bun? Berkenan, Mas. Berkenan ya. Dan juga adik Irfan sudah siap ya untuk belajar ya malam hari ini ya. Ya, Oke deh kalau begitu. Seperti biasa Irfan, kita hari ini akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi pertamanya yaitu adalah perkenalan. Di sini kakak pengen kenalan dulu nih sama Irfan. Kira-kira Irfan ini umurnya berapa, kemudian hobinya apa, kemudian minat dan juga bakatnya apa. Biar nanti kakak bisa pilihkan kelas yang paling cocok untuk adik Irfan. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Begitu ya. Jadi nanti kita akan masuk kelasnya seperti apa, pelajarannya bagaimana, kemudian pun nanti juga akan ada sedikit praktek coding begitu ya, untuk ya. menciptakan fungsi begitu. Kemudian Kemudian nanti di sesi ketiga, yaitu adalah sesi pengenalan algoritmix. Jadi nanti kakak akan jelaskan, sebetulnya algoritmix ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, kemudian juga metode pembelajarannya juga seperti apa. Dan juga yang terakhir, yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti, kalau misalkan Irfannya cocok dan juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini nih Irfan, karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk adik Irfan. Seperti itu. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu dari Bunda atau mungkin dari Irfan? Mhm. Gak ada, Tidak ada. Dari langsung Bunda aja. apakah ada? Gak ada. Oke. Oke, tidak. Bunda juga aman ya? Tidak ada ya? Oke. Iya, Sebelumnya Irfan, mohon maaf, Bunda ada di mana ini? lagi pergi Oh, lagi pergi kemana? ke belakang. Oh, lagi pergi ke belakang, nanti akan kembali lagi begitu ya? Iya, Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Tidak lama ya Irfan ya Bunda ya perginya ya? Akan kembali lagi tidak. begitu? Oke, yaudah, tidak Iya, apa-apa. Baik, kalau begitu Irfan, kakak sekarang mau tanya-tanya dulu nih ke Irfan ya. Oke, Irfan, ini betul ya nama lengkapnya adalah Irfan Aditya Al-Juhri Hasib, begitu ya? iya, Aha, nama panggilannya apakah betul Irfan? iya Kak. Oh, betul Irfan ya? Iya, Oke, baik. Irfan sekarang umurnya berapa ini? umurnya 13 Kak. 13 tahun. Wah, oke. Ini jalan 13 apa sudah mau 14? Sudah mau 14. Sudah mau 14. Oke, kira-kira di bulan apa tuh Irfan 14-nya? Bulan Maret. Bulan, oh baik, berarti Maret tahun depan ya? Iya, Oke, good. Kemudian Irfan sekarang tinggal di kota mana? di kota Rantau Prapat, Oh, itu di kota, di pulau apa Irfan? Pulau Sumatera. Sumatera ya? Oke, baik. Kemudian Irfan sekarang sudah kelas berapa nih sekolahnya? Kelas 2 SMP. 2 SMP, wah, oke. Hari ini bagaimana sekolahnya? Oke. Heeh. Ini Bunda lagi manggil ya? Iya, Oke, baik. Oke, baik kalau begitu. Sudah kelas 2 SMP ya? Hari ini masuk sekolah, Irfan? iya, Oke, hari ini gimana sekolahnya? Menyenangkan ya? iya. Menyenangkan. Oke, Alhamdulillah. Hari ini belajar apa aja nih, Irfan, di sekolah? Belajar IPS Bang. Oh, IPS. Wah, oke. Di IPS belajar apa, Irfan, tadi di sekolah? Tentang ekonomi? Atau mungkin tentang sejarah? Tentang sejarah sih. Sejarah ya? Oke, good. Nah, Irfan sendiri suka nggak dengan pelajaran IPS? Gak malas sih Bang. Oh, nggak begitu ya? Iya, Karena apa nih, Irfan? Kurang begitu suka sama pelajaran IPS? karena susah dikit. Oh, karena susah sedikit. Oke. Kemudian, kalau pelajaran yang Irfan suka nih di sekolah, kira-kira Irfan suka belajar apa? Buka. Tahu Bang. Gak tahu Mhm. Bang. Oh, kurang tahu ya. Iya, Oke, tapi Irfan kalau misalkan di sekolah nih paling semangat, biasanya kalau paling semangat belajar apa? Mungkin belajar matematika karena gurunya masih muda, Kak. Atau mungkin Irfan semangat kalau belajar PJOK, Kak, belajar olahraga karena seru bareng sama teman-teman yang lain. Nah, kira-kira nih Irfan paling semangat, kira-kira belajar apa kalau di sekolah? Mhm. Joka Bang. PJOK ya, pelajaran Ya, olahraga ya. Oke, iya. good. Kira-kira karena apa nih Irfan suka pelajaran PJOK? Karena Mhm. seru ya Bang.
Karena seru. seru aja ya. Wih, oke. Kalau misalkan di pelajaran olahraga nih, Irfan paling suka materi apa? Permainan, heeh, atau mungkin senam lantai, atau Permainan mungkin bang. yang lain? Wah, permainan ya. Oke. Seperti apa tuh Irfan kalau permainan? Sepak bola gitu ya? Ya, Oke, good. Siap. Nah, kemudian nih kakak juga pengen tahu, kira-kira kalau misalkan di sekolah, apakah sudah diajarkan pelajaran komputer? udah Oh, udah. Oke. Pelajaran komputernya apakah Irfan suka? Mhm. suka Suka ya? Wih, good. Karena apa nih Irfan suka pelajaran komputer? Karena seru, bisa langsung otak-atik atau bagaimana? karena seru. Karena seru ya. Ya, Oke. Kira-kira nih, kalau misalkan pelajaran komputer di sekolah, prakteknya sudah sampai mana nih Irfan? belum ada praktek bang. Oh, belum ada praktek begitu ya? Berarti hanya sekedar teori seperti itu Irfan ya? Ya, Oke, good. Baru sekedar teori. Teorinya Irfan apakah masih ingat teorinya tentang apa? udah lupa. Udah lupa ya? Oke, it's okay. Oke, kemudian kakak juga pengen tahu nih, kira-kira kegiatannya Irfan selain sekolah, apakah ada lagi yang lain begitu? Mungkin seperti bimbel, atau mungkin mengaji begitu? Mhm. Ya ada. Nggak ada ya, berarti full sekolah ya? Ya, Oke, kalau sekolah setiap hari apa Irfan? hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa ini Irfan? Dari jam 7.30 sampai jam 4 sampai jam 4. Oh, sampai jam 4 sore begitu ya, baik. Oke, kemudian berarti Sabtu Minggunya libur ya Irfan ya, di rumah aja ya? Ya, Oke, biasa nih kakak juga pengen tahu kira-kira kalau Irfan libur di rumah begitu ya, atau mungkin sehabis pulang sekolah nih, biasanya Irfan suka ngapain? suka main Suka main? Main ya apa nih Irfan? Ah? main game bang. Oh main game, oh oke. Game apa nih Irfan? Tahu sih bang. Nggak tahu ya. Oke, gamenya game handphone atau mungkin game laptop begitu Irfan? Kadang game handphone, kadang Mhm. game lain dari. Oke, kadang di handphone, kadang juga mungkin di laptop begitu ya? Ya, Oke, kalau gamenya sendiri nih Irfan tahu nggak gamenya game apa? game game bola bang. Game bola ya? Oh, kayak FIFA gitu ya? Ya, Oke, good. Nah, kemudian kakak juga pengen tahu nih. Kalau misalkan main game, kira-kira Irfan suka game yang seperti apa sih? Game seperti FIFA atau mungkin game-game seperti Mobile Legends begitu? Atau mungkin game Roblox, suka juga nggak Roblox? Hmm. Roblox semuanya sih bang. Oh, Roblox juga main ya? Ya, Oke, berarti yang Irfan suka ini game-game seperti FIFA begitu ya, pertandingan sepak bola, kemudian juga ya, Roblox begitu ya? ya, Oke, good. Nah, Irfan sendiri nih, di sini kan kakak lihat ya, Irfan ini kan orangnya lumayan produktif juga nih. Di sekolah suka pelajaran olahraga, begitu ya. Kemudian juga salah satu materi yang disuka adalah materi sepak bola, begitu ya, sama teman-teman, begitu. Kemudian juga salah satu hobinya ternyata adalah suka main game, begitu. Nah, Irfan, tapi kamu pernah terbayang nggak sih untuk bisa menciptakan game sendiri, begitu? pernah bang. Pernah ya? Wih, kira-kira game seperti apa nih yang ingin Irfan ciptakan? Game peperangan. Game peperangan, wih, karena apa nih Irfan? Karena terinspirasi Karena dari apa? karena terinspirasi dari game-game peperangan lain. Oke. Oh, karena Irfan terinspirasi dari game-game lainnya begitu ya. Nah, Ya, oke, Irfan di sini bisa nih nanti kamu bisa nih nanti di sini kamu menciptakan game sendiri begitu ya. Nah, tapi kita ya. perlu belajar dulu. Kira-kira kita perlu belajar apa nih, Kak? Kita perlu belajar coding begitu ya. Nah, kira-kira Irfan apakah sudah pernah mendengar begitu arti dari kata coding sebelumnya? Nah, Oke. Kalau menurut Irfan nih, Kakak juga pengen tahu. Coding itu kira-kira apa? Kalau menurut Irfan? ya sekumpulan angka gitu. Oh, oke betul. Rumus atau angka begitu ya. Ya, Oke, betul sekali. Jadi Irfan, coding itu sebetulnya merupakan kode ya. Kode atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau mungkin bahasa komputer. Jadi sama nih seperti Irfan belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Karena fungsinya adalah untuk berkomunikasi.
Bedanya apa, Kak? Bedanya kalau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kita gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Betul ya? Ya. Nah, kalau coding atau bahasa komputer kita gunakan untuk berkomunikasi dengan robot atau dengan komputer begitu. Dan juga salah Ya. satu fungsinya adalah untuk memberikan perintah. Jadi nanti ketika Irfan sudah bisa coding, sudah menguasai coding, Irfan akan bisa memberikan perintah ke komputer. Misalkan, komputer, Irfan pengen nih membuat game, gamenya adalah game perperangan, begitu ya. Nah, nanti Irfan bisa seperti itu. Ataupun menciptakan hal-hal yang lain, begitu ya, seperti aplikasi, website, ataupun AI, begitu. Irfan, apakah tahu AI apa? Oh. Tahu ya? Sering dijumpai di sosial media, begitu ya, AI, begitu ya, berubah fitur suara, atau mungkin berubah fitur wajah, begitu ya. Nah, di sini Ya. kita akan belajar untuk bisa menjadi seorang programmer, begitu ya, Irfan ya. Jadi orang yang bisa menciptakan banyak hal, bukan cuma game ataupun bukan cuma game ataupun animasi, tapi bisa menciptakan banyak hal yang lain, begitu. Nah, di sini Irfan apakah tertarik juga nih untuk belajar menjadi seorang programmer? Tertarik, Bang. Tertarik ya? Oke, kemudian kakak juga pengen tahu nih, kira-kira Irfan nanti kalau misalkan sudah besar nih, kira-kira Irfan cita-citanya mau jadi apa? Oh, cita-citanya jadi apa ya? Lupa. Jadi apa? Jadi membuat game itu. Wah, pembuat game itu tadi ya. Wih, keren. Nah, kita di sini bisa nih Irfan. Nanti kita akan arahkan Irfan untuk bisa menjadi seorang game developer ya. Nah, atau Ya. pembuat game sendiri begitu. Nanti pun kita juga akan bantu bisa upload gamenya Irfan ke Play Store begitu ya. Yang artinya nanti akan bisa dimainkan ataupun di-download oleh orang banyak. Jadi nanti ketika gamenya viral, gamenya trending, Irfan pun juga akan mendapatkan royalti ataupun hasil penjualan dari gamenya Irfan. Seperti itu. Oh, oke. Baik, kalau begitu sekarang kakak mau ke Bunda dulu nih. Sebelumnya selamat malam Bunda. Selamat malam, Mas. Baik, Bunda. Ini Irfannya pintar banget nih, Bun. Cita-citanya luar biasa mau jadi game developer nih, Bunda. Iya, Mas. Oke. Biar Sebelumnya bisa dia Bunda, buat game. wah, amin Bunda, kakak doakan. Nah, sebelumnya Bunda kakak juga izin bertanya, ini kemarin yang mendaftarkan Irfan kira-kira siapa nih, Bun? Mamanya, Oh, Bunda bundanya. sendiri. Oke, baik. Bunda dapat infonya dari mana nih sebelumnya? Ha, Dari ini, dari apa, Facebook Instagram? Oh, dari ataupun Facebook. Mhm. dari TikTok juga. Oh, begitu, baik. Instagram Mhm. ya, Instagram. Oh, Instagram begitu ya. Baik. Sebelumnya apakah Bapak juga sudah mengetahui Bunda tentang kegiatan di malam hari ini begitu? Sudah. Sudah ya. Oke. Kemudian Bunda kira-kira nih kemarin pertimbangannya apa dari ayah dan juga Bunda mengikutkan Irfan ke bimbingan coding begitu? Biar Bang Irfan itu apa ya Mas ya, karena kan zaman Mhm. sekarang kan zamannya teknologi ya. Mhm. Jadi biar dianya bisa 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 menciptakan lapangan kerja ataupun bisa membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu orang, nah gitu Oke, aja. baik Bunda. Kemudian nih Bun, kalau misalkan nanti ternyata Irfana sudah bergabung dengan Algorithmix begitu, kira-kira apakah ada harapan khusus nih Bunda dari ayah dan juga Bunda untuk adik Irfan begitu setelah mengikuti bimbingannya? Eh, Semoga Bang Irfan bisa melaksanakan nanti kegiatan ini ya Mas ya, Oke, baik. algoritmanya untuk dirinya Oke, sendiri ya Mas, oke. untuk banyak orang juga. Mhm. Baik, artinya harapan dari ayah dan juga bunda menginginkan Irfan biar lebih produktif lagi, begitu ya Iya. bunda ya, lebih bermanfaat Iya, lagi juga, begitu ya. Baik, kalau begitu bunda tentunya di sini kami akan arahkan Irfan untuk belajar coding dan juga desain, begitu ya bunda ya. Jadi nanti di iya, sini Irfan akan bisa menjadi seorang programmer, begitu. Di usianya Irfan yang baru 13 tahun, begitu. Nanti Irfan di sini akan bisa menciptakan game, menciptakan aplikasi sendiri, bahkan nanti pun juga bisa membuat website, begitu. Ya di mana di insya sini Allah. kami amin Bunda. Yang di mana nanti di sini kami akan bekali anak-anak untuk memiliki keahlian coding ataupun keahlian IT yang di mana betul sekali Bunda, keahlian IT ini merupakan salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Dan juga Iya. nantinya nih Bunda, kalau misalkan Irfannya ternyata cocok dan juga semangat untuk belajar, apakah juga akan didukung Bunda untuk mengikuti kelas selanjutannya begitu? Mhm. Insya Allah, Insya Allah begitu ya. Allah Baik. dengan tahu jangan terbentur dengan pelajarannya. Oke, siap Bunda. Nanti untuk masalah jadwal kami aman begitu. Oke, sekilas saja Bunda sedikit gambaran mengenai kelas lanjutannya, begitu ya. Jadi nantinya Bunda, untuk kelas lanjutannya Irfan ini untuk jadwalnya sekurang-kurangnya adalah seminggu satu kali. Kira-kira untuk seminggu satu kali apakah aman?
Oh, seminggu satu kali itu dengan Mhm. maaf untuk awalnya kita biaya dulu berapa nih biasanya Oke, ya? nanti untuk pembiayaan akan saya jelaskan di akhir, Bunda. Tapi nanti Oh kami gitu. untuk biaya kami akan terjangkau, Bunda, begitu. Oh, Karena terjangkau tentunya kan? iya, Bunda. Karena Karena sudah tentunya banyak kali kegiatannya. oke, baik tidak apa-apa Bunda, tentunya nanti pun kami secara biaya akan terjangkau dan juga tentunya akan mengikuti dengan kualitas dari bimbingan kami, begitu ya. Nah, Iya. kemudian nanti untuk pembelajarannya juga pembelajarannya adalah pembelajaran online, begitu. Nah, untuk pembelajaran Oke. online kira-kira apakah aman nih ini Bunda untuk adik Irfan? Insya Allah aman, Insya Kak. Allah aman begitu ya. Baik, kalau begitu Irfan. Nah, Irfannya mana nih? Irfan. Irfannya nggak kelihatan di layar ya. Oke. Kalau begitu sebelumnya Bunda Kakak izin untuk share screen dulu. Kakak akan Heeh. lihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh adik Irfan. Oke. Nah, Kita nanti jangan Indonesia screen pesan. oke. Irfan nanti akan masuk di kelas programmer nih, Bunda. Jadi kelas khusus programmer begitu ya. Oh Nah, nanti iya. di kelas ini Irfan bukan cuma bisa menciptakan game, tapi akan bisa menciptakan aplikasi ataupun website sendiri sendiri nantinya. Nah, jadi nanti Irfan akan masuk di kelas Python. Nah, khususnya adalah di kelas Python Start begitu ya. Jadi kelas ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 11 sampai 14 tahun atau 15 tahun paling maksimal gitu ya. Jadi nanti di sini anak-anak akan belajar coding atau anak-anak akan belajar menjadi seorang programmer. Nah, nanti di sini pun Irfan juga akan bisa menciptakan berbagai macam project begitu ya. Di antaranya seperti adik Elisha nih, umurnya baru 13 tahun. Di sini adik Elisha menciptakan sistem rekapan kasir. Nah, sistemnya seperti apa, Kak? Sistemnya adalah seperti ini, Bunda. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini di sebelah kiri adalah tempat Irfan menyusun program begitu. Nah, kemudian di sebelah kanannya merupakan hasil dari pemrogramannya seperti itu. Nah, mungkin kita Oh lihat iya. di sebelah kiri nih, waduh Kak, ini kayak angkanya banyak banget begitu ya. Tapi Irfan nggak usah khawatir ya. Karena nanti di sini kita akan belajar pelan-pelan sampai nanti Irfannya bisa, kayak gitu. Nah, ataupun nanti Irfan juga bisa mengembangkan game sendiri, begitu. Nah, game 2 dimensi ataupun game 3 dimensi. Salah satunya seperti apa, Kak? Salah satunya adalah seperti yang diciptakan oleh Raufin, umurnya 17 tahun. Di sini menciptakan fast clicker game atau game klik cepat, begitu. Nah, kira-kira gamenya seperti apa itu, Kak? Gamenya adalah seperti ini. Nah, dan juga tentunya nanti Irfan juga akan bisa mengembangkan game-game yang lain begitu ya. Jadi ide-ide kreatifnya Irfan ataupun seperti tadi Irfan ingin mengembangkan game perperangan begitu, game perang begitu. Nanti pun juga Irfan bisa. Nah, oke, ataupun game-game ataupun aplikasi yang lain begitu ya. Nah, tadi di sini kita akan belajar apa Kak? Kita akan belajar coding begitu ya. Nah, di sini kita akan belajar codingnya adalah coding Python begitu. Sebelumnya Irfan apakah sudah pernah mendengar arti dari kata Python sebelumnya? Oh enggak. Belum pernah ya? Oke, jadi Irfan, Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sekarang ini menjadi salah satu bahasa komputer yang banyak digunakan oleh programmer. Karena apa, Kak? Karena simple dan juga pemahamannya mudah, begitu. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah seperti ini. Nah, di depan Irfan sekarang sudah ada dua bahasa komputer. Yang pertama adalah bahasa C atau bahasa C++ ya ini ya, bahasa C atau C++ begitu dan juga ada bahasa Python. Nah, di kedua bahasa komputer ini Irfan sama-sama ingin membuat kalimat hello world begitu ya. Nah, biar Irfannya juga ada gambaran nih. Irfan di sini apakah menggunakan WhatsApp? Menggunakan Kak. Pakai ya. Nah, di sini Irfan Ya. ingin membuat kalimat hello world begitu. Nah, ingin membuat kalimat hello world begitu ya. Nah, selama ini yang kita tahu kan kalau kita membuat kalimat di WhatsApp begitu ya, ya udah kita langsung kirim aja begitu ya, kalimatnya langsung muncul di layar. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita bedah susunan codingnya WhatsApp itu terdapat susunan program seperti ini kalau kita menggunakan bahasa C. Nah, susunan programnya panjang banget ya. Dari include, kemudian kita butuh program-program yang lain, begitu ya. Kemudian kita pun juga butuh perintahnya, perintah codingnya. Nah, dan juga perintah coding itu ada banyak, Irfan. Di sini salah satunya kita belajar print, yang artinya adalah mencetak, begitu ya. Print artinya mencetak. Tapi selain itu, kita butuh komponen yang banyak sekali nih, kalau misalkan di bahasa C, begitu ya. Ribet banget begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di bahasa Python, kita hanya butuh perintahnya aja, begitu. Kita hanya butuh memahami perintahnya aja, yaitu adalah perintah print yang artinya adalah mencetak.
Kemudian dia nggak kalah penting, Irfan. Kita juga butuh komponen-komponen yang lain seperti apa, Kak? Seperti buka kurung, kemudian petik dua, kemudian adalah kalimatnya hello world, kemudian diakhiri dengan buka kurung lagi atau tutup kurung. Seperti itu ya. Nah, di sini nih menurut Irfan yang paling simpel yang mana? Python nggak? Bahasa Python begitu ya. Itulah kenapa Irfan sekarang bahasa Python ini merupakan bahasa komputer ataupun bahasa pemrograman yang banyak sekali digunakan oleh programmer. Begitu, karena simple dan juga logiknya itu mudah. Gitu. Kemudian, karena Python ini merupakan bahasa komputer yang lagi ngetren sekarang ini, begitu ya, tentunya sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, begitu. Di antaranya ada apa aja, Kak? Di antaranya ada 7 aplikasi ini. Jadi 7 aplikasi ini yang Irfan tahu apa? Google, begitu ya. Ya, Nah, selain Google, apakah ada lagi, Irfan? YouTube, YouTube, oke. Kemudian apakah ada lagi? Facebook Kak. Facebook begitu ya. Nah, tentunya artinya apa nih Kak? Ketika nanti Irfan sudah menguasai coding atau nanti ketika Irfan sudah menguasai Python, Irfan akan bisa nih bekerja di banyak perusahaan besar ataupun di banyak perusahaan internasional seperti Google, YouTube ataupun Facebook begitu ya. Nah, kemudian nanti pun dengan Python, Irfan selain bisa mengembangkan aplikasi ataupun website sendiri, nantinya pun Irfan juga akan bisa mengembangkan game sendiri. Nah, gamenya seperti apa, Kak? Gamenya adalah game 3 dimensi ataupun 2 dimensi seperti ini, begitu ya. Nah, di sini apakah ada game yang Irfan mainkan? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, Oke, ataupun nanti Irfan bisa kembangkan game sendiri, begitu ya. Game 3 dimensi ataupun 2 dimensi, keinginan dari Irfan, begitu. Nah, kemudian tentunya Irfan untuk bisa menciptakan aplikasi ataupun aplikasi ataupun game sendiri begitu ya, kita butuh proses dulu. Kita butuh belajar dulu. Maka dari itu, kita hari ini akan berkenalan dulu nih dengan praktek coding Python. Nah, di sini kita akan belajar untuk menciptakan emoji Irfan, emoji Irfan begitu ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk menciptakan emoji dengan coding begitu ya. Nah, oke. Sekarang apakah ada yang ingin tanyakan dulu nih dari Irfan? nggak ada Kak. Belum ada ya? Oke, kalau begitu sekarang kakak izin untuk stop share. Oke, kemudian kakak akan mengirimkan link platform pembelajaran. Kakak akan kirimkan melalui kolom chat Zoom ya. Bentar. Oke. Nah, untuk linknya sudah kakak kirimkan di kolom chat. Mhm. Boleh untuk dibuka dulu. Ya, Oke. Nah, ketika sudah terbuka, boleh tolong untuk di-share screen dulu ya Irfan ya. Akan kakak bantu untuk login dan juga passwordnya. Oke. Irfan, apakah tahu untuk share screen-nya ada di mana? Oke. Untuk share screen-nya ada di bagian Zoom meeting kembali, Bunda. Ha, ya, Ya, di tempat yang tadi. Nanti di ya situ akan cenderung ada, ini ya. betul, ada logo berwarna hijau. Heeh. tuh. Nah, itu tinggal diklik saja. Kemudian, oke, terima kasih, Bunda. Nah, untuk loginnya ini sudah dibuatkan oleh tim CS kami. Nantinya, Irfan, kalau misalkan mau diganti, boleh sekali. Kak, ini loginnya kepanjangan, begitu ya. Iya Kak. Nanti tolong diganti boleh, nanti boleh bisa kakak ganti dengan login yang Irfan mau bisa. Nah, ini kakak bantu juga, kakak tuliskan di layar. Nah, seperti ini Irfan. Irfan kalau misalkan mau otomatis bisa langsung saja Ini buka Pak. di ini bisa langsung saja Irfan ketik ulang atau kalau misalkan mau otomatis Irfan bisa buka lagi kolom chatnya, kemudian di blok loginnya, di blok, kemudian di copy dan di paste. Oh, mau diketik ulang juga boleh. Iya. Kemudian ini untuk huruf A di akhir, Irfan. Ini Hasibuana, A-nya adalah representasi dari algoritmix, begitu ya. Oh, Gitu. Nah, kemudian untuk passwordnya adalah ini. ya. Oke, sebentar. Untuk passwordnya, Mana? Nggak ada. Hasibuana. Oke, good. Kemudian klik next. Oke, kemudian passwordnya adalah 9165. Oke, klik login. Nah, oke, sekarang kita masuk di platform pembelajaran algoritmik. Sebelumnya, Irfan, kita bisa klik dulu nih di bagian main ini.
Nah, kita ke main dulu ya. Nah, kita sekarang masuk di beranda utama platform pembelajaran Algorithmics, begitu ya. Jadi nanti semua modul, semua pembelajaran, semua praktikal akan bisa Irfan akses di sini, begitu ya. Kemudian, Iya. di sini selain menjadi platform pembelajaran, di sini pun juga bisa menjadi sosial media untuk Irfan. Jadi nanti Irfan di sini bisa menambah teman, bisa mengupload project, bahkan nanti pun ada perlombaan-perlombaan yang bisa Irfan ikuti di sini, begitu ya. Kemudian, kalau misalkan nanti Irfan ingin melihat project-project dari teman-teman yang lain, ceknya di mana nih, Kak? Ceknya adalah di bagian community, Irfan. Nah, di bagian sini. Di bagian community. Nah, diklik situ boleh. Nah, ini adalah Oh, laman community yang isinya adalah berbagai macam project, begitu ya. Dari pembuatan desain sampai ke pembuatan game 3 dimensi. Semuanya ada di sini. Dan semuanya, Irfan, di sini diciptakan oleh anak-anak dari umur 5 tahun sampai yang umurnya adalah 17 tahun, begitu ya. Di sini pun juga ada iya, nih game sepak bola nih, Ronaldo versus Buffon, begitu ya. iya. Nah, oke, nanti pun Irfan ketika ingin menciptakan gamenya, Irfan bisa membuatnya di laboratori. Nah, nanti pun Irfan juga ketika sudah bergabung, Irfan akan diberikan akses ke lab lab ini nih. Nah, kita scroll dulu ke bawah, Irfan. Nah, itu di checklist Sekolah. boleh. Itu di checklist. Nah, kemudian di scroll ke bawah dulu sedikit. Nah, di Nanti scroll ke gimana? bawah. Nah, ini kemudian klik Get it, I'll follow the rules. Jadi nanti di sini Irfan bisa nih menciptakan game ataupun animasi sendiri di bagian laboratori, begitu ya. Jadi nanti Irfan juga tidak harus menunggu bimbingannya dimulai. Kalau misalkan Irfan ingin mereview project ataupun materi yang sudah disampaikan oleh tutornya, nanti Irfan bisa cek saja di bagian laboratori karena ini aksesnya bisa dibuka kapan saja dan juga dimanapun, begitu ya. Iya. Oke, kalau begitu sekarang kita langsung saja masuk ke bagian course-nya nih, Irfan. Nah, Dan kita ke pembelajarannya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke nomor satu. Nah, oke. Di sini Bunda juga bisa ikut melihat begitu ya untuk pembelajarannya ya. Iya. ya, Eh, bundanya tetap oke, dampingi kok, Mas. oke, aman Bunda, siap. Nah, Irfan sekarang boleh diklik garis. Nah, oke. Sekarang Irfan di sini sudah ada dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan sebelah kiri. Di sini adalah tempat nanti Irfan menyusun program atau membuat programnya, begitu ya. Kemudian di sebelah kanan adalah perintahnya. Nah, kita lihat di sini. Di level 1 ini, sebetulnya Irfan hanya diminta untuk menjalankan program yang ada di sebelah kiri. Gitu. Nah, sekarang kita tutup dulu nih pop-up perintahnya, Irfan. Nah, kita tutup dulu, kita klik di situ. Nah, jadi nanti untuk menjalankan programnya, Irfan bisa klik tombol play ini nih, yang ada di sini. Begitu ya. Nah, boleh kita klik play dulu, Irfan, nggak apa-apa? Nah, oke, di sini programnya muncul ya. Di sini muncul kalimat Iya. algorithmics adalah, kemudian di sini juga ada kalimat lain, kemudian di sini juga ada suatu landing page dari emoji sheet. Nah, sekarang akan Kakak jelaskan dulu, begitu ya. Nah, kira-kira untuk kalimat ini munculnya dari mana nih, Kak? Dari sini nih, dari nomor satu ini, Irfan. Dari nomor satu sampai nomor 3, begitu. Di sini tadi sudah ada perintah print, yang artinya tadi adalah apa, Irfan? Print artinya adalah Cetak. mencetak, betul Cetak. sekali. Print artinya adalah mencetak, begitu ya. Kemudian selain kita butuh perintahnya, kita juga butuh komponen yang lain seperti buka kurung dan juga petik dua, begitu ya. Kemudian di sini kita tuliskan kalimatnya. Algorithmics adalah emoji collision. Nah, kira-kira nih Kak, emoji collision ini bisa terbentuk dari mana nih Kak? Nah, kita lihat di sini Irfan. Di sini ada suatu shortcut dari suatu emoji collision, begitu ya. Jadi emoji collision ini shortcutnya adalah seperti ini. Jadi kita butuh bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ledakan, begitu ya. Jadi collision itu artinya adalah ledakan. Nah, jadi pertama kita butuh titik dua, kemudian bahasa Inggrisnya ledakan, dan diakhiri dengan titik dua lagi. Seperti itu. Ataupun nanti ketika Irfan ingin menciptakan suatu emoji yang Irfan nggak tahu nih shortcutnya seperti apa, nanti Irfan bisa mencari di landing page ini. Nanti tinggal di copy paste saja ini Irfan, kemudian nanti tinggal dipaste di tab baru. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba nih untuk buat emojinya Irfan sendiri. Kita klik di ujung kalimat nomor 3 ini Irfan, di sini nih. Nah, Irfan klik di sini.
Di sini, di ujung kalimat di ujung kalimat nomor 3 di situ. Di luar kurung Irfan. Di luar kurungnya. Nah, oke, di situ diklik. Oke. Di luar kurungnya Irfan, itu masih Di di luar, dalam. Kak. Luar, Bang. Oke, Nah, klik. tuh. Nah, kemudian Irfan enter. 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 Diklik lagi boleh nih. Nah, diklik lagi dulu boleh. Klik kiri begitu. Nah, Klik. klik. Ya, Nah, oke. Bentar Irfan. Nah, pelan-pelan aja, it's oke. kanan. Nah, Iya, Bang. Nah, kanan. oke. Keluarnya. Keluarnya. Nah, Nah, oke. enter. Enter boleh. Enter. Udah, Kak? Oke. Ini karena ini nih Irfan kebuka nih. Nah, ini kita klik lagi di situ. Sudah. Oke. Nah, Kemudian klik enter. Enter. Nah, oke, ini sudah muncul ya baris nomor 4-nya ya. Nah, di sini sekarang kakak minta untuk Irfan menciptakan suatu kalimat, kemudian diberikan emoji senyum. Kira-kira caranya bagaimana Irfan? Pertama kita butuh apanya dulu nih? Print ya. Betul, kita butuh perintahnya. Perintahnya adalah perintah print. Good. Nah, setelah itu, selain kita butuh perintahnya, kita butuh komponen apa lagi Irfan? Tutup kurung. Betul sekali, kita butuh Buka buka kurung. kurung. Betul. Nah, good. Oke, selain itu kita juga butuh perintah apa lagi? Komponen yang apa? Kita butuh petik 2. Nah, Iya, petik 2. oke. Kita butuh petik 2 dulu Irfan. Petik 2 itu ada di sebelahnya enter biasanya. Oke, good. Nah, setelah itu Irfan buat kalimatnya. Kalimatnya terserah apa saja, yang pendek. Misalkan Irfan suka sepak bola. Nah, atau mungkin klub favoritnya Irfan apa? Ditulis boleh. Nah, gimana di situ terus iya, ya? ketik lah, Betul, ketik. di dalam Ketik, petik ketik, 2-nya. ketik. Oh, di depan ketik. Bayern Munchen. Oke, wah. Oke, good. Nah, oke, Bayern aja. Kamu tambahin Munchen. Iya. Pakai spasi Oke. Kak? Pakai spasi boleh. Nah, good. Nah, oke, good. Nah, setelah itu kita buat nih shortcutnya. Nah, di sini kakak minta untuk Irfan menciptakan emoji senyum. Nah, kalau emoji senyum itu masih sangat simpel Irfan. Kita hanya butuh bahasa Inggrisnya senyum. Kira-kira bahasa Inggrisnya senyum Irfan tahu nggak apa? Smile. Betul sekali. Smile. Smile. Good. Nah, pertama kita butuh apanya dulu tapi sebelum menuliskan kalimatnya kita butuh Titik 2. betul, kita butuh titik 2. Nah, kita buat dulu titik 2-nya. Nah, good. Kemudian kita butuh bahasa Inggrisnya Irfan. Tadi bahasa Inggrisnya senyum apa ya kira-kira ya? Smile. Good. Smile. Nah, kemudian diakhiri dengan Titik 2. betul sekali. Nah, good. Sekarang kita jalankan programnya Irfan. Kita klik play ini boleh. Nah, di sini muncul ya, Bayern Munchen begitu. Nah, di sini pun juga muncul ya emojinya Irfan nih, emoji senyum begitu. Seharusnya tadi kalimatnya gini aja Irfan, Bayern Munchen is my favorite football club begitu ya. Oke, tapi ini sudah betul Irfan, betul sekali nih. Oke, Irfan paham ya tentang perintah print ini ya? Apa? Oke, good. Nah, sekarang kita bisa move ke nomor gini. Kita buka dulu pop up-nya. Kita kemudian kita checklist dulu nih di sini Irfan, apakah sudah bisa di checklist? Oke, good. Nah, sekarang kita submit test for a review. Nah, oke. Betul ya, ini sudah betul nih. Oke. Klik next level setelah itu. Good. Nah, oke. Sekarang Irfan boleh pilih salah satu emoji yang ada di sini, Irfan. Emoji mana saja? Oke, yang terserah Irfan. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke tadi ya, landing page emoji sheet. Nah, di sini isinya adalah berbagai macam emoji Irfan. Jadi nanti Irfan kalau misalkan ingin membuat suatu emoji, kemudian Irfan nggak tahu shortcutnya apa, bisa dicari di landing page ini, begitu ya. Nah, kira-kira caranya bagaimana nih Kak? Kita boleh scroll dulu ke bawah Irfan. Kita scroll dulu ke bawah. Oke. Nah, scroll lagi ke bawah. Oke. Ke atas lagi sedikit Irfan. Nah, ke atas sedikit lagi boleh. Nah, oke. Atas lagi boleh. Nah, Atas. atas lagi.
Boleh gunakan itu. Nah, oke. Dikit lagi, Irfan. Nah, pertama kita ganti dulu nih, Irfan. Kita klik dulu nih yang ini nih, shortcutnya atau kode pendeknya, begitu. Ini. Betul. Nah, kemudian untuk perangkatnya Irfan di sini menggunakan Apple, Google, atau Windows? Windows? Google. Oh, menggunakan Google? Apa yang mana Eh, nih? ke Windows saja, Windows. Bunda. Biasanya Perangkat Windows biasanya saja. Windows, biasanya Windows. Windows saja. Oke, Windows. Terusnya itu. Klik. Nah, jadi nanti Irfan tinggal kita coba pilih ya salah satu. Coba kita pilih emoji yang ini nih, Irfan. Nah, emoji yang ini nih kita coba klik. Nah, Nih, itu mana? boleh diklik. Nah, nanti di sini tinggal Irfan. Nah, ini nanti sudah otomatis tercopy shortcutnya. Begitu. Oke, paham ya Irfan ya? Paham. Oke, jadi nanti ini sudah otomatis tercopy shortcutnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk lagi gini. Ke sini nih. Ke Algorithmics. Ke platform pembelajaran yang tadi. Oke, kemudian kita move ke nomor 2, Irfan. Nah, boleh di next? Tidak apa-apa. Next ini. Oke, tidak apa-apa lah jika. Nah, oke, Irfan, di sini di level 2, Irfan diminta untuk membuat kalimatnya ulang, begitu ya. Jadi nanti di sini Irfan diminta untuk membuat kalimat, tapi harus mempresentasikan dari kalimat yang ada di nomor 1, Irfan. Nah, sekarang kita tutup dulu nih pop-up perintahnya. Kita tutup dulu. Ini nih Irfan, kita tutup dulu. Oh, ini. Oke, betul. Nah, kemudian kita buat baris baru, Irfan. Nah, di sini nih kita Belakang. klik dulu Belakang. Belakang. di, Besar. di luar Belakang. tutup kurung. Belakang. Nah, kemudian Belakang. Irfan enter. Nah, Nah, di sini Irfan diminta untuk membuat kalimat, tapi harus mempresentasikan dari kalimat yang ada di nomor 1. Begitu ya. Pertama nih Buat. kita tulis dulu perintahnya. Tadi perintah untuk membuat kalimat kita butuh apa? Betul, Print. print. Good. Setelah itu kita butuh komponen apa, Irfan? Buat kurung. Betul sekali, kita butuh buka kurung. Kemudian setelah itu, selain buka kurung, kita butuh apa lagi? Tanda petik. Betul sekali, petik 2. Nah, petik 2 boleh di... Nah, kemudian Irfan, di sini kita buat satu persatu ya. Pertama adalah Daniel. Kalau menurut Irfan, Daniel ini anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Anak laki-laki ya. Artinya di sini kita harus mencari emoji anak laki-laki, Irfan. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke laman emoji sheet. Kita cari emojinya. Ke sini nih, Irfan. Nah, klik di situ boleh. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Scroll lagi ke atas, maaf. Kita scroll ke atas dulu. Biar kursornya diarahkan ke bawah dulu, Irfan. Kursornya diarahkan ke bawah. Nah, kemudian kita scroll. Scroll ke atas. Oke. Nah, di sini Irfan boleh cari nih. Bahasa Inggris anak laki-laki. Kira-kira Irfan tahu nggak apa? Men. Boy. Anak Boy. laki-laki boy. Nah, oke. Good. Kemudian klik ini boleh. Klik search. Nah, udah. Kemudian setelah itu, kalau sudah, scroll ke bawah Irfan. Klik. Nah, oke. Nah, di sini Irfan boleh pilih salah satu nih. Mungkin yang ini boleh nih Irfan. Nano. Nah, ini ya. Nah, oke. Klik kiri. Klik kiri. Nah, klik kiri betul. Nah, kemudian kita kembali lagi ke platform pembelajaran. Nah, oke. Kemudian kita paste di sini nih, Irfan. Nah, kita paste di dalam petik 2-nya. Nah, ada paste. Paste. Nah, klik izinkan boleh. Nah, oke. Oh, di sini Irfan menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, kita coba dulu nih. Kita klik play. Kita jalankan dulu programnya apakah. Nah, di sini Irfan, kalau untuk kodenya itu menggunakan bahasa Inggris sebetulnya. Jadi di sini kita ganti dulu ya. Anak laki-lakinya menjadi boy. Nah, anak laki-lakinya menjadi boy. Ini ya sensornya. Nah, itu. Nah, kita ganti menjadi boy. Boy. Nah, oke. Sekarang kita klik play lagi. Nah, di sini muncul ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Boy. Oke. Kemudian deh kita langsung saja move ke Belajar. ini nih, ke suka. Nah, kira-kira kalau suka biasanya direpresentasikan dengan emoji apa, Irfan? Kalau di sosial media, biasanya dengan apa? Ada apa? Love. Love ya. Ya. Atau like. Nah, Like. love ya.
Nah, kalau love itu tidak ada, Irfan. Biasanya kalau love itu bentuknya apa? Hati. Bentuknya hati ya, atau heart begitu. Nah, sekarang kita coba cari nih di sini emojinya. Heart. Naik ke atas. Nah, Sebentar. kita coba cari nih heart di sini. Nah, oke. Irfan Ini nih. boleh pilih yang ini aja nih, Irfan. Orange heart ini nih. Kiri. Nah, oke, klik sudah. Kemudian kita kembali Nah, lagi ke sudah otomatis tercopy tadi, Irfan. oh, Oke, kita kembali lagi ke master emoji. Kita paste lagi di sini nih, Irfan. Nah, oh, bukan oh, di kalimat kok dihilangkan setelahnya boy. lagi? Nah, Oh, oke. setelah kanan. Ke kanan. Nah, di luar shortcutnya, Irfan, di luar Ah, shortcutnya. oh, Jadi, di luar. jadi kita buat kalimat baru lagi. Diklik di situ boleh? Diklik, klik. Oke, kita paste di sebelahnya boy. Di Oh, sebelahnya sini. boy. Nah, Oke. ini. Di sini nih masih di dalam petik duanya, Irfan. Ya, ya, di Oke, belakang. ke Di belakang titik dua. di Di belakang titik belakang. dua betul? Heeh. Ah, ya. Nah, Paste ke. oke. Kemudian dipaste boleh. Nah, karena di Ah, sini masih, nah ini masih salah. copy pastenya masih di luar ya. Sini belakang. Nah, oke. Ini. Di sini copy paste. Ini di belakang. Di belakang titik Ada. dua, Oke. Irfan. Nah, Nah, klik oke, baru good. kanan. Kan? Nah, Oke. Nah, hilang ini kan? sudah betul ya. Nah, tapi di sini masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, artinya harus kita ganti dulu. Kalau misalkan love orange berarti bahasa Inggrisnya apa? Orange heart ya. Berarti, Ya. nah ini kita hapus dulu yang ini nih, Irfan. Nah, boleh dihapus semuanya, boleh tidak apa-apa. Nah, kemudian kita ketik dulu orange. Nah, kemudian underscore. Skornya mana? Underscore. Di samping di Nah, itu. samping tanda sama dengan. Nah, Nah, kemudian Irfan tulisan heart. Good. Kemudian diakhiri dengan, oke, titik duanya sudah ya. Nah, kemudian kita jalankan program Irfan lagi. Nah, di sini muncul ya, anak ya. laki-laki, kemudian muncul emoji orange heart, begitu ya. Oke, kalau begitu, Irfan kita langsung buat saja nih di sebelahnya ya. Kita ketik lagi nih, anjing. Nah, kalau anjing kira-kira bagaimana nih shortcutnya Irfan? Kakak pengen tahu. Anjing ini masih Anjing. simpel, anjing masih simpel. Nah, kira-kira Tuh. bagaimana ya? Betul, dog. Nah, good. Nah, tapi Irfan jangan lupa nih, kita butuh apa nih? Sebelum dan Itu. juga sesudah dognya. Oke, betul. Nah, di depannya jangan lupa Irfan. Depannya juga iya. Oke, di depan dog. Iya, tanda Oke, titik dua. betul di situ. Mhm. Nah, good. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Nah, di sini muncul ya. Ya. Kemudian yang dan-nya nggak usah Irfan, nggak apa-apa, kita lompati saja, kita langsung ke berfoto. Nah, biasanya kalau berfoto, kita representasikan dengan emoji apa ya Irfan ya? Yang identik dengan foto. Tahu nggak Irfan biasanya apa? Biasanya untuk Picture. foto, kita, betul, picture, bahasa Inggrisnya foto ya. Tapi biasanya kalau kita foto, kita butuh alatnya apa? Kamera. Kamera Kamera. ya. Oke, kita buat emoji kamera sekarang. Nah, kamera juga masih simpel Irfan. Good, kita butuh bahasa Inggrisnya kamera. Nah, tapi jangan Titik lupa dua. apa, Irfan? Titik Nah, dua. betul. Titik dua di Di akhir depan. dan juga di depan. Sekarang. Oke, titik dua. Oke, good. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Klik play. Nah, di sini muncul ya emojinya ya. Ya. Oke, good job Irfan. Nah, tapi so far Irfan paham ya dengan perintah Ya. print, kemudian dengan shortcut-nya mengerti, begitu ya. Oke, kalau Ya. begitu kita langsung saja move ke nomor 3 Irfan. Nah, good job. Nomor 3 yang ini nih Irfan. Nah, klik boleh. Oke, nah di sini Irfan diminta untuk membuat 10 emoji mawar, begitu. Bahasa Inggrisnya mawar kira-kira apa Irfan? Apakah tahu? Terus. Terus. Rose. Nah, good. Bahasa Inggrisnya mawar adalah rose ya. Dan kemudian di sebelah kiri, ini di sini sudah ada perintah print, kemudian juga sudah ada buka kurung dan juga petik duanya. Artinya apa? Kita di sini hanya tinggal diminta untuk melanjutkan saja. Nah, kira-kira menurut Irfan, untuk membuat 10 emoji mawar caranya bagaimana?
Caranya Di sini ada cara untuk cepat dan juga ada cara lama, Irfan. Kira-kira Irfan mau pilih yang mana? Cara cepat apa cara lama? cara cepat. Cara cepat ya. Oke. Nah, cara cepatnya bagaimana nih, Kak? Caranya adalah Irfan pertama, kursornya diarahkan di belakang petik 2 yang awal. Nah, kursornya diarahkan di belakang petik 2 yang awal, Irfan. Yang ini nih, di sini. Nah, oke, di situ Irfan. Nah, good. Kemudian, masih di dalam kurungnya tapi Irfan. Tapi di belakang Oh, petik 2 yang awal. Nah, oke. Klik di situ. Good. Nah, setelah itu, kita tulis dulu nih angkanya. Tadi dimintanya adalah angka 10. Oke, angka 10. Kemudian, simbol perkalian. Nah, kira-kira kalau simbol perkalian itu diidentikan dengan simbol apa biasanya? X. Bukan X. Biasanya kalau di komputer itu, simbol perkalian direpresentasikan dengan simbol ini nih, Irfan. Simbol bintang. Nah, good. Cukup satu aja, Irfan, simbol bintangnya. Nah, oke. Baru setelah itu, kita masukkan kodenya. Kita masukkan shortcutnya nih. Dipetik 2 lagi. Udah di dalam. Di situ. Nah, betul. Nah, kemudian di sini Irfan buat nih, atau ketik tadi shortcutnya bunga mawar. Tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, good. Nah, tapi jangan lupa Irfan, di sini kita butuh apa? Titik 2. Nah, betul. Titik 2 di akhir, di depan, dan juga di akhir. Nah, good. Oke, good. Nah, sekarang kita jalankan programnya Irfan. Kita klik play. Nah, jadi cara cepatnya adalah seperti ini Irfan ya. Jadi kita butuh susunan programnya adalah kita butuh angkanya dulu, angka 10, kemudian kita juga butuh perkalian di sini. Begitu ya. Nah, tadi kalau cara lamanya kira-kira bagaimana, Kak? Nah, kalau cara lamanya adalah sebetulnya Irfan bisa nih copy paste shortcut terus sampai 10 kali. Nah, tapi kan tentunya lama ya. Nah, sekarang Ya, Kakak minta nih kita buat di baris baru Irfan. Kita buat di baris baru. Nah, Kakak minta Irfan enter dulu boleh? Nah, enter. Kemudian Kakak di sini minta untuk Irfan membuat 10.000 emoji anak laki-laki. Kira-kira 10.000, bagaimana? Kak. Betul, 10.000. Kira-kira caranya bagaimana? Good. Betul. Kemudian kita butuh apa, Irfan? Nah, betul. Setelah itu, oke, good. Betul. Titik, Om. Oh, tidak usah. Langsung angkanya aja semuanya. Nah, 10.000. Betul. Kemudian kita tadi butuh apa, Irfan? Nah, good. Setelah itu, nah, betul sekali. Tadi anak laki-laki. Yang shortcutnya bagaimana ya? Anak laki-laki. Boy. Boy. Oke, good. Nah, diakhiri dengan titik 2 lagi. Betul sekali. Kemudian kita jalankan programnya Irfan di sini. 10.000. Nah, wih, 10.000 ya. Ini tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang, begitu ya. Iya. Oke, good job Irfan. Nah, nanti Irfan boleh nih lanjutkan sendiri untuk nomor 4, 5, dan juga 6-nya. Karena di sini sebetulnya hanya pengulangan dari nomor 2 Irfan. Begitu ya. Nah, sekarang Iya. kita kembali dulu ke sini boleh? Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat suatu animasi sederhana. Nah, kita move ke nomor 2. Nomor 2 ini Nih, nih Irfan, betul, perjalanan karakter. Nah, di sini kita akan belajar untuk menciptakan suatu animasi sederhana menggunakan modul Turtle, begitu. Nah, caranya kira-kira bagaimana nih, Kak? Kita next slide dulu boleh? Nah, oke. Di sini harus ada beberapa perintah yang Irfan pahami. Yang pertama adalah untuk mengimpor modulnya atau untuk memunculkan animasinya, kita butuh perintah from turtle import. Oke ya, from turtle import, kemudian diakhiri dengan simbol bintang. Begitu ya. Kemudian, untuk menggerakkan animasinya, kita butuh perintah forward, atau yang artinya adalah maju. Kemudian kita butuh angkanya nih Irfan. Nah, sebagai contoh saja, angkanya 100 begitu. Nah, kalau dalam coding, satuan jarak itu satuannya adalah pixel, begitu ya. Tapi nanti Irfan tidak usah menuliskan angka pixelnya, kita hanya butuh angkanya saja. Begitu. Jadi ini di sini adalah artinya 100 pixel. Kemudian, untuk meninggalkan jejak di layar, kita butuh perintah exit
on click gitu ya. Nah, kemudian juga untuk belok. Nah, kalau misalkan Irfan mau belok kiri, kita butuh bahasa Inggrisnya belok kiri, yaitu adalah left. Kalau misalkan kita mau belok kanan, kita butuh bahasa Inggrisnya belok kanan, yaitu adalah right, begitu ya. Nah, kemudian tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan belok, kira-kira kita butuh berapa derajat, Irfan? Kalau belok itu, Oh, oke. Kalau balik itu adalah balik kiri ya. Misalkan balik kiri itu adalah 180 derajat. Kalau misalkan belok kiri, artinya kita butuh berapa? Di sini belok, di sini adalah balik kiri. Nah, kalau belok kan artinya seperempatnya ya, atau setengahnya ya. Artinya kita butuh berapa derajat? Setengahnya 180. Berarti kita butuh 90 derajat. Nah, 90 derajat, begitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja move ke nomor 1, Irfan. Nah, di sini kita akan ke nomor 1 boleh. Nah, oke, sama seperti yang tadi ya. Di sini adalah tempat Irfan nanti menyusun program. Kemudian di sebelah kanan adalah perintahnya. Di sini sudah ada 5 perintah Irfan. Yang pertama adalah Irfan diminta untuk memunculkan atau mengimpor modulnya. Kemudian Irfan diminta untuk bergerak ke depan. Setelah itu Irfan diminta untuk meninggalkan jejak di layar. Setelah itu Irfan juga diminta untuk belok kiri. Nah, nanti yang terakhir kakak akan minta untuk Irfan menciptakan suatu bentuk bangunan persegi. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Kita coba kerjakan satu persatu dulu. Nah, ini kita tutup dulu pop-up perintahnya. Nah, oke. Kita tuliskan dulu Irfan, perintahnya di sini di nomor 1. Nah, tadi untuk mengimpor modulnya, kita butuh perintah apa Irfan yang pertama? from Tuh, from, spasi boleh. Nah, good, to turtle, good, betul, turtle. import. Eh, Betul. Nah, kemudian kita berikan tanda bintang. Good. Nah, setelah itu kita klik enter. Enter. Oke, enter. Nah, kemudian kita diminta untuk bergerak ke depan. Tadi untuk bergerak ke depan kita butuh perintahnya apa, Irfan? Forward. Betul, kita butuh forward. Good job. Setelah itu kita butuh satuannya nih, atau kita butuh jaraknya nih. Nah, pertama kita butuh apa dulu nih, Irfan, di sini? Kita butuh, nah, betul, kita butuh buka kurung. Setelah itu kita butuh angkanya. Misalkan angkanya 100, Irfan. Nah, 100. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu ya programnya Irfan ya. Kita klik play. Nah, di sini muncul ya animasinya ya. Tapi di sini tidak meninggalkan jejak di layar. Nah, untuk meninggalkan jejak di layar. Nah, kita butuh perintah apa nih Irfan tadi? Kita buat di nomor baru, di nomor 3. Tiga. Nah, di nomor 3 klik, betul? Nah, enter. Nah, tadi perintahnya apa untuk meninggalkan jejak di layar? Oh, Exit on click. Good, exit on click. Good job. Nah, untuk exit on click ini hanya cukup sekali aja ya, Irfan ya. Nah, betul, exit on, spasi. Spasi, Bang. tanpa spasi, boleh. Tanpa spasi aja, on click. Nah, good. Kliknya Jadi, menggunakan bahasa Inggris, Irfan. CLICK. oh, CLI, RI. CLICK. Oh, C, pakai C, Irfan. Menggunakan huruf C. ya, Klik. ikannya. Nah, Itu. seperti ini, Irfan. Ih. Klik. Nah, CLICK. CLI, C-nya kurang. CK. Nah, good. Nah, exit on click kemudian diberikan tanda apa juga nih Irfan di sini? Cukup. Kurung. Betul sekali. Oke. Buka dan juga tutup kurung. Oke. Oke. Nah, good. Sekarang kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah meninggalkan jejak di layar ya. Ya. Sekarang jadi kelihatan nih animasinya. Nah, kemudian Irfan diminta untuk belok kiri. Nah, kira-kira untuk belok kiri bagaimana ya Irfan ya? Ya.
Nah, kita sama seperti tadi kita buat di nomor baru. Nah, kemudian diminta untuk belok kiri. Belok Belok kiri. kiri. Oke. Nah, tadi belok kiri apa ya bahasa Inggrisnya ya? Wah, Left. Belok kiri adalah left. Nah, kita ketik dulu left. Kemudian kita butuh derajatnya Irfan. Untuk belok kiri tadi kita butuh berapa derajat? itu 90. 60. 90. Betul. Nah, tapi sebelum itu kita butuh apa dulu nih? Nah, betul. Kita butuh, nah, buka Chrome, betul. Nah, kita tuliskan angkanya, belok ya. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Kita klik play. Nah, oke, ini sudah menghadap ke kiri ya. Ya, Oke, Irfan. Nah, sekarang kakak minta untuk Irfan menciptakan bentuk bangunan persegi dari susunan program seperti ini. Nah, artinya Irfan tinggal melanjutkan saja. Nah, kira-kira susunannya bagaimana Irfan? Biar Irfan bisa menciptakan bentuk persegi. Kira-kira bagaimana nih? Irfan tinggal lanjutin aja. baik. Nah, setelah belok kiri, kita perlu apa dulu nih Irfan? Biar bisa ke sini, kita perlu apa? Naik. Kita perlu, Forward. betul, Forward. forward. Betul sekali, kita perlu maju, forward. Oke. Kemudian, karena bentuk persegi itu sisinya sama semua, artinya angkanya juga harus sama ya. Ya, Nah, berarti angkanya adalah, betul, angkanya adalah 100. Nah, setelah itu kita sudah berhasil maju ke depan nih. Tapi untuk membentuk persegi, setelah itu kita butuh apa nih, Irfan? untuk exit. Oh, Nah, oh, untuk exit on click-nya cukup sekali aja. oh, Nah, setelah itu nih betul kita left. sudah, nah betul, kita butuh turn left atau kita butuh belok kiri dulu. Nah, kita tuliskan lagi nih, perintah left. Good. Nah, berapa derajatnya berapa nih, Irfan? Good. 90. 90. Kemudian kita jalankan dulu programnya, apakah sudah terbentuk nih setengah perseginya? Nah, oke, sudah ya. Ya, Oke, kalau begitu tinggal lanjutin lagi nih, Irfan, sampai bentuk bangunannya terbentuk. Oke. oke. Mhm. Oke, good. Oke. Nah, oke. Kita coba lihat dulu. Oh, Oke, nah sedikit lagi nih, Irfan. ya, Oke. Nah, good. Setelah itu, forward 100 pixel. eh, Forwardnya 100, Irfan. Nah, good. ya, Nah, kita jalankan lagi programnya. Nah, oke. Good. Nah, ataupun kalau ya. misalkan Irfan ingin memberikan warna ya, biar garisnya ada warnanya, kira-kira caranya bagaimana nih, Kak? Nah, Irfan tinggal berikan saja perintah color. Nah, tapi perintah colornya harus sebelum kalimat forward. Nah, jadi kita ketik lagi nih di nomor satu. Di nomor satu kita klik dulu di ujung kalimatnya. Kemudian Irfan enter boleh. Kemudian berikan perintah color. Colornya tanpa U ya. Jadi Color. Betul, color. Good. Kemudian kita butuh apa Irfan di sini untuk memberikan perintahnya, untuk menuliskan perintah. Nah, kita butuh ini nih Irfan. Kita butuh buka dan juga tutup kurung. Nah, oke. Turun. Betul, buka dan juga tutup kurung. Oke. Sepertinya sedikit terputus ya. Oke, nah betul. Ya, Kemudian misalkan nih, di sini Irfan ingin membuat warnanya warna biru. Nah, artinya setelah itu kita butuh apa nih di sini? Nah, butuh nah tanda kutip. betul tanda kutip dulu, baru setelah itu bahasa Inggrisnya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja. Oke, boleh. Nah, setelah itu bahasa Inggrisnya tadi blue. Oke, good. Nah, ini kita klik play setelah itu. Oke, di sini sudah berganti ya warnanya ya.
menjadi warna Iya, biru. Oke. Ataupun nanti kalau misalkan Irfan ingin membuat setiap sisinya warnanya berbeda, nanti tinggal Irfan, tambahkan saja perintah color, tapi sebelum kalimat forward ya. Artinya iya. nanti Irfan tinggal, klik lagi, di nomor 5, kemudian juga di nomor 7, dan juga di kalimat nomor 10. Oke, kita coba ganti nih warnanya satu persatu. Oke. Oke, color boleh. Nah, misalkan setelah itu warnanya warna hijau, betul warna hijau Irfan, garis-garisnya hijau, good, green. Nah, setelah itu lagi nih Irfan, kita selesaikan dulu aja. Nah, oke di situ di luar oke, di luar kurungnya Irfan. Nah, oke, good. Nah, oke, tutup kurungnya jangan lupa, tutup kurung. Oke. Nah, tapi ini angkanya kelebihan nih Irfan. Ketambahan Pencet. banyak nih. Pencet. Oke. Kemudian ditutup ya. Kita tutup dengan tutup kurung. Nah, setelah itu kita berikan perintah apa lagi nih Irfan? Enter. Warna ya. Betul, kita color dulu, color. Mhm. Kemudian kita berikan warna merah coba. Nah, warnanya warna merah. Oke, kemudian terakhir ya di sini ya. Nah, ini warna kuning. Coba enter, betul. Perintah. Oke, kita butuh perintahnya dulu Irfan. Oh iya, Oke, it's okay. Oke, perintah color. Nah, warna kuning. Yellow. Oke, good. Nah, coba sekarang kita jalankan programnya. Kita klik play. Nah, oke. Nah, sudah berganti ya. Ini bentuk perseginya menjadi warna-warni nih, Irfan. Nah, oke. Tapi so far bagaimana nih, Irfan, dengan pembelajarannya? Irfan paham ya? paham Kak. Nah, oke. Di sini kita baru saja perintah coding, kita belajar perintah text coding begitu ya. Tadi yang pertama kita belajar perintah print, kemudian di sini kita belajar untuk menciptakan suatu bentuk animasi sederhana begitu. Yang nantinya di sini pun Irfan nanti juga bisa nih lanjutkan sendiri ya. Nanti untuk level-level berikutnya akan masih banyak lagi bentuk-bentuk bangunan lain yang lebih seru gitu ya, yang lebih menantang. Kemudian pun nanti di sini Irfan juga akan belajar menciptakan suatu animasi turtle lagi untuk di level 4, 5, dan juga seterusnya. Seperti itu. Nanti Irfan boleh kerjakan sendiri ya setelah sesinya berakhir begitu. Tapi kakak mau tanya-tanya dulu nih ke Irfan. Kira-kira Irfan suka nggak nih dengan pembelajarannya begitu? Suka Kak, Suka ya? Oke. suka. Kemudian Irfan apakah nanti mau belajar lagi nih kira-kira? Mhm. Mau. Mau ya? Oke, good job. Nah, kemudian ini sekarang kakak mau ke Bunda dulu nih. Kira-kira dari Bunda, apakah ada tanggapan nih Bun mengenai pembelajaran ataupun mengenai sesi praktikal yang baru saja diikuti oleh adik Irfan begitu? Alhamdulillah Bang Mhm. Irfan bisa mengikutinya ya Kak ya. Betul sekali Bunda. Heeh. Dan antusias ya. Betul Bunda. Sesuatu Oke. yang baru. Mhm, betul sekali Bunda. Ini Kakak izin untuk memberikan feedback juga ke adik Irfan begitu ya Bun ya. Eh, Karena kalau menurut Kakak nih Irfannya sudah bagus sekali nih Bunda, secara pemahaman codingnya sudah menangkap begitu ya, sudah paham begitu. Kemudian tadi juga secara penggunaan motoriknya begitu Bunda, secara untuk penggunaan mouse-nya juga sudah bagus begitu. Mungkin hanya sedikit kaku saja karena belum terbiasa begitu. belum terbiasa ya. Betul sekali Bunda. Kemudian nanti yang harus ditingkatkan kembali Bunda yaitu adalah mungkin bahasa Inggrisnya begitu ya. Iya, Karena tadi lagi heeh, progres itu. oke, tapi it's okay, Bunda. Nanti di sini pun kami juga selain ada pembelajaran coding seperti ini, tentunya dalam pembelajaran coding, Bunda, akan ada pembelajaran matematika dan juga pembelajaran bahasa Inggrisnya juga, begitu. Dan tentunya Oke. akan meningkatkan kemampuan matematika dan juga bahasa Inggrisnya adik Irfan, begitu. Nah, kira-kira dulu nih, Bunda, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu begitu? Atau mungkin tanggapan Hmm, lagi? untuk saat ini nggak ada Kak. Ini belum ada begitu ya. Ya. Baik, kalau begitu sekarang Kakak izin untuk stop share dulu begitu ya. Oke. Nah, oke Irfannya masih di tempat ini ya. Masih Kak. Oke. Sekarang Kakak mau menjelaskan sebetulnya algoritmik ini apa sih Kak? Nah, ini Kakak Bang Irfan. akan Irfannya mana nih? Oke. Nah, ini Kakak untuk share screen kembali ya. Oke. Nah, Irfan dan juga ini Bunda juga di samping ya Bun ya? Iya Kak. Oke, kelihatan juga ya Bunda ini ya. Oke, jadi sebetulnya Algorithmics ini merupakan sekolah internasional, Irfan.
Yang artinya teman-temannya Irfan nanti bukan cuma dari Indonesia aja, tapi tersebar di berbagai puluh negara, begitu ya. Kemudian nanti di sini fokusnya ngapain, Kak? Di sini fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak dari rentang usia 5 sampai 17 tahun, begitu. Yang di mana fokus utamanya adalah untuk dapat mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat, yaitu adalah belajar coding. Nah, yang tentunya manfaatnya akan sangat besar sekali, begitu ya. Apalagi sekarang sudah era digital, sudah apa-apa serba online, begitu, sudah serba IT. Bahkan sudah hampir semua begitu ya di aspek pekerjaan ataupun di aspek kehidupan sudah ada sentuhan IT-nya semua. Nah, di sini kami akan membekali anak-anak dengan wawasan IT dan juga keahlian coding, begitu. Yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk masa sekarang ataupun di masa mendatang. Nah, kemudian tentunya pembelajaran coding ini manfaatnya apalagi Kak untuk anak-anak untuk sekarang ini? Tentunya dengan pembelajaran coding akan mampu mengembangkan logika berpikir dari anak-anak. Yang tentunya nanti Irfan akan tambah pintar lagi, begitu ya. Kemudian pun karena di sini outputnya adalah untuk menciptakan game ataupun animasi sendiri, tentunya akan mampu mengembangkan kreativitas dan juga memunculkan ide-ide kreatif begitu. Jadi mana nanti Irfan akan bisa mengembangkan game ataupun aplikasi yang Irfan mau, begitu ya. Nah, kemudian seperti tadi Kakak bilang ya, Algorithmics ini merupakan sekolah internasional, sudah tersebar di mana aja Kak? Kami sudah tersebar di 90 negara Irfan. Dengan kantor cabangnya ada di mana, Kak? Kantor cabangnya ada di Dubai atau di Uni Emirat Arab, begitu ya. Kemudian kalau misalkan di Indonesia, kantor pusatnya ada di mana, Kak? Kalau untuk di Indonesia, kantor pusat kami ada di Jakarta Pusat, di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15. Kemudian kami juga sudah tersebar di 515 kantor cabang. Kemudian kami pun sudah meluluskan student kami lebih dari 1.100.000 anak-anak. Dan tentunya ini akan bertambah dengan murid yang sedang berjalan sekarang ini. Kemudian, di sini pun kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain untuk anak-anak secara global, begitu ya. Yang artinya kami sudah dipercaya, begitu. Kemudian, nah, kenapa nih Kak banyak orang tua yang memilih Algorithmics begitu ya? Tentunya yang pertama, karena kurikulum yang kami gunakan di sini merupakan kurikulum internasional yang sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga psikolog anak tentunya. Jadi, tentunya untuk pembelajarannya sudah disesuaikan dengan minat bakat dan juga usia dari anak-anak. Kemudian pun di sini, dalam pembelajarannya kami menggunakan pendekatan permainan yang di mana untuk porsi belajarnya adalah 80%-nya adalah praktek. Jadi nanti kakak jamin di sini Irfan akan betul-betul sampai bisa. Bukan hanya sekedar memahami teori, tapi juga secara prakteknya pun juga mampu ataupun ahli, begitu ya. Dan Irfan juga nggak usah khawatir, tentunya nanti tetap akan ada pendampingan mentor, begitu ya, sebanyak 20%, begitu. Nah, kemudian pun di sini untuk tutor-tutornya, kami semua sudah berpengalaman, begitu ya. Sudah berpengalaman untuk mengajar IT ataupun mengajar anak-anak kurang lebih selama 3 tahun, begitu. Di sini kami semuanya sudah berpengalaman. Nah, kemudian juga untuk metode belajarnya kira-kira bagaimana nih, Kak? Untuk metode pembelajarannya adalah metode pembelajaran online seperti tadi, begitu ya. Kemudian pun nanti Irfan juga akan diberikan akses untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di negara-negara lain, begitu ya. Kemudian pun yang paling penting Irfan di sini juga akan diberikan lab khusus untuk membuat game ataupun animasi sendiri, begitu yang bisa diakses 24 jam. Dan juga nanti ketika Irfan sudah bergabung, nanti aksesnya adalah a lifetime atau seumur hidup. Begitu ya. Nah, oke. Kemudian, untuk jalur pendidikannya seperti apa nih, Kak? Nah, dengan kemampuan Irfan tadi, ini langsung Kakak rekomendasikan untuk Irfan masuk di kelas programmer, begitu ya, yaitu adalah di kelas Python. Jadi yang pertama, nanti Irfan akan masuk di kelas ini, yang dimana nanti untuk kelas Python Start ini Irfan akan terdapat 2 kurikulum yang untuk masing-masing satu kurikulumnya akan berjumlah 32 pertemuan, yang artinya di sini kalau ada 2 kurikulum akan ada 64 pelajaran yang terbagi dalam 2 kurikulum, begitu ya. Nah, nanti setelah Irfan menyelesaikan kelas Python Start, setelah itu apa nih, Kak? Jadi nanti setelah kelas Python Start, Irfan bisa masuk di kelas Python Pro. Nah, perbedaannya apa, Kak? Jadi nanti di kelas Python Pro ini, Irfan akan bisa menciptakan aplikasi mobile ataupun aplikasi handphone, begitu ya. Kemudian nanti Irfan di sini juga akan bisa menciptakan AI, begitu. Nanti mungkin fungsi untuk perubah suara, perubah muka, begitu ya. Menciptakan animasi 3 dimensi, begitu di sini.
Nah, kemudian pun nanti Ya. di sini Irfan akan juga bisa menciptakan website di sini, di kelas Python Pro. Dan juga di kelas programmer kami ini, di sini tarafnya sudah profesional Irfan, yang artinya sudah bisa digunakan untuk mencari kerja. Dan nanti pun di sini, setiap project yang akan Irfan kerjakan, Irfan akan bisa gunakan sebagai portofolio. Dan juga nanti pun juga akan diberikan sertifikat, yang dimana sertifikatnya juga bisa digunakan sebagai Irfan menunjang karir. Begitu. Nah, kemudian untuk silabusnya kira-kira bagaimana nih, Kak? Nah, untuk silabusnya adalah seperti ini ya, Irfan dan juga Bunda ya. Nah, di sini Bunda juga bisa kelihatan ya, Bunda, ya, untuk silabusnya ya. Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, jadi nanti di sini Irfan akan ada dua pilihan kelas. Yang pertama adalah kelas grup dan juga kelas private. Nah, kalau di kelas grup ini nanti maksimalnya adalah 10 orang. Kalau di kelas private adalah seperti ini ya, one by one. Nah, kemudian nanti untuk sama-sama kelas grup dan juga kelas private ini akan berjumlah 32 pertemuan. Kemudian perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya kalau di kelas grup durasinya adalah 90 menit, kalau di kelas private nanti 60 menit. Tapi nanti kalau di kelas private, Irfan akan bisa request jumlah pertemuan lebih dari sekali. Jadi, pertemuannya bisa lebih dari sekali. Kalau di kelas grup, ini sudah otomatis seminggu satu kali. Seperti itu. Nah, kemudian untuk silabusnya kira-kira bagaimana, Kak? Nah, untuk di tahun pertama, kita akan belajar dasar-dasar Python dulu ya. Nah, di sini kita akan mengenal lagi nih Python itu apa, begitu ya. Kemudian kita akan mengenal perintah-perintahnya bagaimana. Kemudian pun nanti kita juga akan belajar mengenal tipe data string, begitu ya. Nah, baru nanti di modul kedua kita baru untuk menyusun programnya nih di sini. Nah, kita akan belajar struktur kontrol. Kita membuat program di sini, menentukan pilihan. Nah, kemudian nanti di modul ketiga, Irfan akan bisa menciptakan fungsi coding di sini. Nah, Irfan sudah akan bisa menciptakan fungsi coding ya. Seperti tadi Elisha menciptakan fungsi rekapan kasir atau fungsi nota. Nah, nanti Irfan akan bisa ciptakan di modul ketiga di pertemuan pertama. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, Kak, atau di modul keempat, Irfan akan belajar apa? Irfan akan belajar untuk menciptakan animasi. Kita akan menggunakan modul turtle lagi, Irfan, di sini. Nah, kemudian nanti di modul kelima, kita masih belajar untuk menciptakan animasi di sini. Nah, tapi animasinya lebih kompleks lagi ya, lebih sulit lagi nanti. Nah, kemudian nanti di modul keenam nih, Irfan akan bisa mengembangkan game dua dimensi sendiri di sini. Begitu ya. Nah, kemudian nanti di tahun keduanya, Kak, kita akan belajar apa? Nah, di tahun keduanya, Irfan kita akan fokus untuk membuat aplikasi desktop atau aplikasi komputer. Nah, nanti yang pertama kita akan ciptakan aplikasi memory card. Kemudian di sini kita di modul ketiga kita akan belajar untuk menciptakan aplikasi notes begitu ya. Nah, kemudian di modul keempat kita akan belajar untuk menciptakan aplikasi editing. Editing gambar begitu seperti Canva atau Paint begitu Irfan tahu ya. Canva atau Paint begitu ya. Nah, kemudian nanti di modul kelima kita akan belajar untuk menciptakan game lagi tapi gamenya lebih kompleks gitu. Jadi nanti lebih sulit lagi, tampilannya pun juga akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, kira-kira dulu nih, apakah ada yang ingin tanyakan dulu mengenai silabus atau mungkin format belajar begitu? Mhm. Gerak. Dari Irfan aman ya? Dari Bunda apakah kira-kira aman juga? Belum ada Aman, pertanyaan? Kak. Belum ada ya? Oke, nah kemudian untuk project-projectnya Kak, kira-kira bagaimana? Untuk di kelas Python tadi Kakak sudah lihat kan ya? Nah, di sini mungkin Kakak mau melihatkan untuk di kelas game design, karena di sini Irfan suka dengan game begitu. Nah, ataupun nanti Irfan juga bisa dari kelas Python Pro, Irfan belum mau nih Kak untuk ambil kelas Python Pro-nya dulu, Irfan mau ambil di kelas game design. Nah, itu nanti bisa sekali Irfan. Nah, nanti di kelas game design ini fokusnya kita akan belajar untuk menciptakan game dan juga animasi tiga dimensi khususnya yang ada di Roblox begitu. Jadi nanti kita di sini akan belajar membuat script coding seperti tadi begitu ya. Tapi untuk menciptakan dunia game yang ada di Roblox begitu. Nah, nanti pun Irfan juga bisa masuk di kelas ini gitu. Nah, oke. Tapi biar Irfan juga semakin pinter dulu, kita masuk di kelas Python ya. Biar kita nanti kita bangun dulu nih logika codingnya. Baru nanti setelah itu kita masuk di kelas game design, tentunya Irfan akan lebih mudah lagi untuk mengembangkan game yang Irfan mau. Gitu. Nah, oke. Kemudian di sini pun kami tentunya ada kelas Olimpiade. Nah, sebelumnya kakak juga mau tanya nih, Irfan kira-kira apakah sudah pernah ikut lomba sebelumnya? Mhm. Belum, Kak. Oh, belum pernah. Oke. Nah, tapi Irfan kira-kira apakah tertarik untuk mengikuti lomba coding begitu?
Tertarik. Tertarik ya? Oke. Nah, tentunya di sini pun kami akan memfasilitasi anak-anak yang berprestasi, Bunda dan juga Irfan begitu ya, yang tentunya juga bersedia. Jadi nanti kalau misalkan ada lomba online begitu ya, atau mungkin nanti ada lomba coding begitu di kotanya Irfan, Irfan akan dimasukkan ke suatu grup. Nah, grupnya itu merupakan grup persiapan lomba. Jadi nanti di sana anak-anak akan dibimbing dan juga dilatih untuk mengikuti suatu perlombaan. Nah, salah satu contohnya Irfan adalah siapa? Salah satu contohnya adalah seperti adik Prince. Nah, adik Prince ini Irfan umurnya baru 9 tahun begitu ya. Dari Jawa Barat, di sini adik Prince memenangkan juara satu pengembangan game Roblox begitu. Nah, tentunya Irfan pun nanti juga akan bisa menjadi juara. Begitu ya, nanti akan kami bantu di Algoritmix. Kira-kira Irfan apakah mau jadi juara di sini? Oh, Mau ya? Oke, good. Nah, kemudian adalah mengenai pemilihan kelasnya dulu nih. Nah, kira-kira dari Bunda dan juga Irfan, mantepnya nih, ada di kelas grup atau di kelas private? Nah, kira-kira dulu saja. Kalau private, Hmm, Kalau nanti biaya akan saya jelaskan di akhir Bunda, tapi kira-kira dulu nih. Kira-kira oke, dulu kalau dari Bunda dan private juga, lah dulu Kak. oh mau di kelas private boleh. Irfan apakah cocok Heeh. juga di private? Mau? Dia minta Kak. Oh, oke, boleh. Nanti kalau di private kira-kira bagaimana nih, Kak? Tentunya kalau di kelas private, Bunda, Irfan akan punya banyak keunggulan ya. Punya banyak fitur eksklusif. Di antara lain apa, Kak? Pertama, bimbingannya adalah one by one seperti ini. Kemudian, Irfan pun nanti juga boleh request tutor. Misalkan, Kak, Irfan mau tutornya laki-laki. Kemudian Irfan juga mau sekalian belajar bahasa Inggris. Irfan mau tutornya menggunakan bahasa pengantarnya adalah bilingual. Jadi nanti dua bahasa dalam komunikasinya. Ataupun Irfan juga bisa minta, Kak, saya mau yang full bahasa Indonesia aja, tapi nanti tolong selipin bahasa Inggris sedikit-sedikit, biar Irfannya juga belajar. Nah, itu juga bisa. Kemudian, kalau di kelas private, Irfan juga bisa dipercepat kelasnya. Maksudnya apa, Kak, kalau dipercepat? Nah, kalau di kelas private, misalkan nih, Irfan dari modul pertama, Irfannya udah pinter banget, Irfannya udah jago nih. Kemudian Irfan mau jumping modul ke modul ketiga. Irfan mau langsung belajar untuk menciptakan fungsi coding. Nah, itu nanti bisa sekali Irfan. Tapi baru akan ready di kelas private, begitu ya. Nah, kemudian kelebihannya apa lagi, Kak? Kalau di kelas private nanti bimbingannya bisa lebih dari sekali. Seperti itu. Nanti jadwal betul-betul menyesuaikan dari Irfan, begitu ya. Nah, jadi nanti mau di hari apa, mau di jam berapa, betul-betul menyesuaikan dengan Irfan. Nah, kira-kira gambarannya bagaimana nih, Kak? Nah, gambarannya adalah seperti ini. Kalau di kelas private. Jadi, kalau di kelas private, nanti akan ada satu mentor, kemudian akan ada satu murid, seperti sekarang ini, gitu ya. Dan kemudian nanti setelah Irfan menyelesaikan satu kurikulumnya, Irfan akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini. Yang artinya, ketika nanti Irfan menyelesaikan kelas Python Start, Irfan akan mendapatkan dua sertifikat internasional sekaligus. Yang artinya, bisa digunakan untuk Irfan mengikuti beasiswa, ataupun yang lain, begitu ya, untuk mencari sekolah favorit. Bisa sekali. Nah, kemudian di sini pun kami juga sudah mendapatkan rating dan juga ulasan baik begitu ya di sosial media ataupun di Google. Di Facebook kami mendapatkan rating 4,9 dan juga tentunya di sini pun kami juga sudah banyak mendapatkan ulasan positif yang ada di sosial media begitu ya. Terbukti di aplikasi Trustpilot begitu ya atau aplikasi transparansi ulasan begitu kami mendapatkan rating 4,7 gitu. Kemudian pun di sini kami juga sudah direkomendasikan oleh salah satu pakar dan juga influencer. Yang pertama adalah dari Mas Sandika Galih, begitu. Beliau ini merupakan salah satu dosen yang ada di Jawa Barat, begitu ya, di UNPAS, Universitas Pasundan. Dan juga kami sudah direkomendasikan oleh Bunda Rita Amelia Beta, begitu ya, atau nenek dari Rayanza. Seperti itu. Nah, sebelum kakak lanjutkan mengenai pembiayaan, kira-kira dari pembelajaran di Algorithmics nih, dari Irfan dan juga Bunda, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan juga harapannya begitu? Dari dan pembelajarannya, sudah ya? Oke, juga Kak. baik. Nah, kalau begitu ini kakak akan lanjutkan mengenai pembiayaan, yang di mana di sini Irfan sudah berhak untuk mendapatkan harga special price nih, karena sudah mengikuti trial kelasnya dengan baik, begitu ya. Dan di sini pertama akan kakak tunjukkan di kelas private dulu. Nah, nanti di sini juga kami ada beberapa paket belajar yang bisa dipilih dulu, seperti itu. Nah, oke. Yang pertama ya, ini di sini adalah untuk di kelas private dulu nih Bunda.
Nah, di sini kami menawarkan 3 paket kelas. Yang pertama basic atau satu kurikulum begitu ya. Nah, di sini biayanya berapa, Kak? Dari 12 juta, kami menjadi 10.656.000. Kemudian di sini pun kalau misalkan Irfan ingin langsung menyelesaikan 2 kurikulum, ambilnya yang mana, Kak? Ambilnya adalah yang expert atau 64 pelajaran. Di sini adalah untuk 2 tahun akademik, tapi di sini Irfan sudah selesai nih programnya. Begitu ya. Nah, yaitu biayanya dari mohon maaf Bunda, di sini ada sedikit typo begitu ya. Ini seharusnya harganya adalah sekitar 25 juta, di sini menjadi 23 juta. Nah, Udah, kemudian cepet lah. kemudian untuk di kelas profesionalnya untuk 4 Rambut. tahun akademik gitu ya, atau ada 4 kurikulum. Nah, nanti di sini Irfan akan masuk di kelas Python Start dan juga di kelas Python Pro. Ataupun Irfan juga bisa pilih kayak gini, Kak, Irfannya mau di kelas Python Start, tapi setelah itu Irfan mau di kelas Game Design. Nah, ini pun nanti juga bisa, karena di kelas Game Design ada satu kurikulum, kemudian tapi Irfan di sini tetap ingin belajar menciptakan aplikasi 3 dimensi, animasi 3 dimensi, atau mungkin aplikasi handphone begitu ya. Nanti Irfan bisa masuk di kelas Python Pro dan mengambil di tahun keduanya. Begitu ya. Di tahun keduanya sudah bisa. Gitu, yang dimana totalnya sudah ada 4 kurikulum dengan durasi pembelajarannya adalah 4 tahun akademik. Nah, kemudian, nah, kemudian benefitnya apa lagi nih Kak yang paling penting di kelas profesional ini? Nanti Irfan akan mendapatkan 2 jatah slot untuk mengupload project-nya di Play Store. Begitu ya. Yang dimana Irfan untuk bisa mengupload project ataupun mengupload aplikasi ataupun game di Play Store, itu untuk satu project-nya saja itu membutuhkan biaya sekisar 5 juta. Dan di sini kami sudah include nih untuk yang harga 5 jutanya. Seperti itu. Dan di sini Irfan dapat 2 jatah slot. Seperti itu ya. Nah, oke. Kira-kira dulu nih dari Irfan dan juga Bunda. Kalau dengan harga kelas private ini, kira-kira mau ambil di paket belajar yang mana? Atau mungkin pengen lihat yang di kelas grup? Kalau yang itu kan, Mas, Mhm. untuk yang harga total itu tuh harus kita bayar sebanyak itu ya? Nah, oke Bunda. Jadi untuk pembayaran, kami pertama sistemnya adalah deposit Bunda, atau pembayaran di awal. Jadi, misalkan nih, Bunda ambil dulu yang basic 32 pelajaran. Nah, Hmm. ini sebetulnya untuk 1 tahun akademik ya, atau Hmm. 8 bulan. Untuk normalnya di kelas grup 8 bulan, karena seminggu 1 kali. Jadi, nanti selama 8 bulan ini, Bunda tidak perlu membayar apapun lagi, sebesar 10.656.000. Tapi kalau di kelas private tentunya bimbingannya bisa lebih dipercepat. Misalkan, misalkan Irfan mau seminggu 3 kali, artinya bimbingannya bisa kurang dari 4 bulan. Jadi nanti selama 4 bulan ini, Bunda tidak perlu membayar apapun lagi, sebesar 10.656.000. Begitu. Kalau yang ini ada yang harga per satu pelajaran ini, Mas, gimana, Kak? Kalau untuk Bunda, jadi kami di sini kalau untuk per satu pelajarannya belum bisa Bunda, tapi kami ada yang setengah kurikulum. Nah, setengah kurikulum tuh bagaimana, Kak? Nah, setengah kurikulum itu adalah seperti ini, Bunda. Nah, atau 16 pelajaran. Nah, dan di sini Bunda, di sini kami sedang ada promo yang di mana ketika Bunda nanti mengambil salah satu dari paket kelasnya, Bunda akan mendapatkan 4 tambahan pelajaran. Yang artinya di sini akan ada 20 pelajaran, Bunda. Ini bukan 16 tapi adalah 20 pelajaran dengan biayanya adalah 6.280.000. Seperti itu. Nah, kalau misalkan berarti kalau misalkan Bunda ambil yang basic 32 pelajaran begitu ya, Bunda akan mendapatkan 32 pelajaran full di satu kurikulum, kemudian 4 pelajaran tambahan di kelas berikutnya. Entah nanti di kelas game design ataupun kalau misalkan basic ya, berarti nanti akan masuknya di tahun kedua. Ataupun nanti kalau misalkan Irfan mau ambilnya, Kak, kira-kira untuk 4 pelajarannya Irfan maunya di kelas game design aja. Itu nanti juga bisa. Gitu. Jadi nanti pilihannya adalah di Python Start kurikulum kedua atau di kelas game design. Begitu. Jadi tambahannya Kalau adalah 4 pelajaran. jadi kan, Kak, misalnya kita ngambil Mhm. basic nih, Mhm. itu terserah kita mau misalnya kita minta 2 kali pertemuan gitu, bisa gitu. Betul, bisa Bunda. Bahkan mau seminggu full pun juga bisa Bunda. Oh gitu. Nanti jamnya pun betul-betul fleksibel menyesuaikan dengan Irfan.
mau di hari kapan, mau di jam berapa, begitu bisa. Itu 32 pelajaran selama berapa? Setahun? Ini kalau untuk normalnya Bunda, untuk di grup itu adalah 8 bulan. Oh, 8 bulan Nah, ya. betul. Tapi kalau misalkan Bunda mau bimbingannya seminggu lebih dari sekali, let's say nih, Bunda mau seminggu 2 kali seperti tadi. Nanti untuk bimbingannya kurang lebih adalah selama 4 bulan, Bunda. Begitu. Karena 1 bulannya ada 16 pertemuan. Sama Mohon seratus dua maaf. puluh delapan pelajaran juga yang profesional juga seperti itu ya, Kak? Sama, Bunda. Jadi nanti untuk durasi pembelajarannya bisa disesuaikan. Hmm. Mm-mm. Berarti kalau misalkan seminggu 2 kali, Bunda, ini artinya untuk 1 bulannya akan ada 8 pertemuan. Begitu. Jadi ini nanti kelasnya akan habis dalam waktu 4 bulan saja, Bunda. Begitu Gitu. ya, Kak. Nanti akan sudah 32 pelajaran dalam waktu Oke. 4 bulan. Seperti itu. Oke. Bunda matematiknya di Baik. kelas basic ini. Irfan juga sama di kelas basic. Oke. Nah, Bunda, ini kebetulan kami juga sedang ada promo tambahan lagi nih, Bunda. Nah, tapi untuk promo tambahan ini merupakan diskon mentor, Bunda. Yang dimana untuk diskon ini nih terbatas, begitu ya. Nah, kira-kira jadi berapa nih, Kak, untuk tambahan diskonnya? Begitu. Untuk di kelas private ya, Bunda ya. Nah, Hmm. oke. Untuk di kelas private, Bunda, kami untuk yang basic dari harga tadi 10 juta, kami menjadi 6,9. Nah, kemudian untuk di kelas expertnya, ini kelihatannya masih ada yang tipu ya Bunda ya. Harusnya tadi ini adalah 15 juta Bunda yang tadi, expertnya ini menjadi 11 juta. Kemudian untuk di kelas profesionalnya, kami dari harga 32 juta begitu ya, ini menjadi 20 juta 724 ribu. Begitu. Nah, untuk yang setengah kurikulum kira-kira jadi berapa, Kak? Nah, untuk yang setengah kurikulum menjadi 4.180.000. Nah, nanti pun Bunda juga bisa kalau misalkan mau pembayaran bertahap. Misalkan bagaimana, Kak? Misalkan nih, Bunda ambil dulu yang minimum. Nah, kemudian nanti Bunda ingin menambah lagi nih, 16 pelajaran lagi, biar full 32 pelajaran, biar nanti Irfannya juga dapat satu kurikulum, itu nanti juga bisa. Nanti Bunda hanya tinggal perlu membayar sisanya saja. Jadi, nanti dari 10 juta ini Bunda, mohon maaf, dari 6 juta ini, 6 juta 900 ini, atau sekitar 7 juta begitu ya, Bunda dikurangi yang ini, 4.180.000, artinya Bunda hanya tinggal perlu membayar 3 jutaan saja, Bunda sudah akan mendapatkan 16 pelajaran lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dibayar secara bertahap, tapi kalau misalkan mau diambil full package, tentunya akan lebih murah lagi Bunda, karena untuk full package-nya, untuk yang basic, kami untuk satu pertemuannya adalah 216.000. Begitu. Nah, Oke, oke, kira-kira Kak. dulu Oke. nih, kira-kira nih, Ya, kalau dari harga kira-kira dulu. kira-kira dulu, Bunda mau ambil paket paket yang mana nih? Ya, kira-kira dulu, basic Kira-kira dulu dulu. lah. Kalau Oh, di nanti basic. dikonfirmasi sama ayahnya. Hmm, Oke, Bunda. Nah, kemudian Bunda, karena ini merupakan harga diskon tambahan, begitu ya, Bunda nanti bisa sekali nih untuk dapat harga yang ini, begitu. Tapi, Bunda sebelumnya harus DP dulu. Kalau misalkan mau keep harga yang ini. Nah, DP-nya minimal berapa, Kak? DP-nya minimal adalah 2 juta, Bunda. Nah, nanti Bunda DP 2 juta, Bunda sudah akan otomatis hold untuk harga promo yang ini. Jadi nanti Bunda hanya tinggal perlu membayar 4,9. Nah, 4,9 nanti ketika kelasnya sudah mau akan dimulai atau nanti misalkan Bunda sudah cocok begitu. Bunda sudah cocok, Bapak sudah cocok, nanti tinggal perlu membayar 4,9. Begitu. Ataupun juga sama. Kalau misalkan Bunda mau ambil dulu yang minimum 16 pelajaran, ini DP-nya juga minimal 2 juta Bunda. Artinya nanti Bunda hanya tinggal perlu membayar 2.180.000 saja. Begitu. Kalau misalkan mau DP dulu, karena untuk promonya ini Bunda, ini promonya hanya terbatas begitu, hanya selama Zoom-nya saja. Heeh. Atau mungkin kira-kira Bunda ingin tanya lagi, Kak, kira-kira ada nggak nih kelas yang paling kecil lagi selain 16 pelajaran? Kami juga tentu ada. Kira-kira apakah Bunda berminat juga untuk saya tampilkan kelas yang paling kecil begitu? Eh, Nggak usah, Kak. Nggak usah. Ini aja Oke, dulu. ini dulu aja ya. Oke. Ya. Nah, kira-kira dulu nih, Bunda mau dari harga yang ini Bunda, Bunda mau ambil paket belajar yang mana begitu? Mm-mm. Nanti aja dulu rencanakan dulu sama Hmm. ayahnya dulu ya, Kak ya. Nanti baru kita konfirmasi. Oh, begitu Bunda. Oke. Baik, kira-kira Bapak apakah ada di rumah nih Bunda? Karena sebelumnya ini Lagi promonya keluar. lagi keluar begitu ya Iya. Bunda ya.
Oke, iya Bunda, ini karena sebelumnya Bunda ini promonya hanya selama Zoom-nya saja. Jadi kalau misalkan Apa-apa. Bapak bisa dihubungi, boleh ditelepon dulu Bunda, begitu. Mm-mm. Nggak apa-apa Kak, nanti aja nanti kami bisa hubungin kok. Hmm, mm-mm. Oh iya Bunda, tapi nanti kalau di luar Zoom Bunda, mohon maaf sebelumnya nanti harganya akan menjadi yang normal kembali begitu. Mungkin apakah Iya, nggak boleh apa-apa. untuk di Nggak apa-apa, Kak. oh, oh, oke baik baik tidak apa-apa. Atau mungkin ini Bunda mau dilihat dulu untuk di kelas grupnya seperti itu. Udah ada yang intinya nggak usah lagi, Kak. Ini aja. Oh, untuk di kelas private, oke. Heeh. Oke, kalau untuk di kelas private ini Bunda cocoknya yang basic ini? Ya, rencana insya Allah ya, Kak ya. Oke, baik. Oke, kira-kira kalau dari Bapak, pulangnya jam berapa ya Bunda ya? Karena untuk promonya ini saya tidak bisa keep lama-lama begitu Bunda sebelumnya, mohon maaf. Si lama lagi sih sebetulnya, Kak. Cuman nanti aja ya, kita konfirmasi lagi. Langsung ke adminnya aja. Hmm, iya Bunda, sebelumnya karena ini Bunda kalau untuk promo yang ini hanya selama Zoom-nya saja seperti itu. Jadi kalau Iya, nggak semisal apa-apa. Bunda, Mhm. Nggak apa-apa, Kak. Oh, Nggak apa-apa, kami nanti ngambil normal aja kalau rencana kau bisa di ACC sama ayahnya. oh, begitu baik baik baik. Oke. Tapi kalau Bunda sendiri juga sudah cocok ya Bunda dengan pembelajarannya begitu ya? Iya, udah cocok. Oke. Oke, kalau untuk DP dulu Bunda untuk minimal 2 juta begitu? Biar nanti juga Bunda Nanti bisa aja, keep. nanti aja, Kak. Karena kan belum Eh, konfirmasi, nanti nggak enak sama Oke, ayahnya. oke. Di telepon juga tidak bisa ya Bun ini ya Bun ya? Iya, lagi ada urusan kantornya. Oke, baik. Oke Bunda, nanti saya coba upayakan. Kalau misalkan promonya masih ada, saya akan coba untuk keep harga yang ini, begitu ya. Oke, Kak. Oke. Kira-kira nanti Bunda akan konfirmasi ke mm, ke CS kira-kira Ya, di jam berapa Bunda? iya, tunggu ayahnya keluar dulu ya, Kak. Pulang dulu. Hmm, mm. Itu belum bisa dipastikan ya Bun ya? Pulang jam berapa Iya, ya? Kak. Iya. Oke, baik, baik. Kalau begitu tidak apa-apa. Siap, kalau begitu terima kasih Bunda dan juga Irfan begitu ya. Oke. Iya, Oke, terima kasih, Kak. Sukses, sama-sama Kak. Bunda, sama-sama Bunda. Kalau begitu kakak pamit ya. Ya, Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum.